Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari SMK Dharma Bahari Surabaya. Di sini kami ingin mewawancarai seorang petugas pemadam kebakaran dan kesehariannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, ini adalah pos kandangan ya, yang terletak di Jalan Kandangan. Nah, sebagai kaposnya di sini namanya Pak Anang Murtoko. Ini saya sebagai Kak Rayon, kepala rayon. Jadi pemadam, biar mengenal dulu, di Surabaya itu ada 5 rayon, dibantu dengan pos semuanya 3 pos. kandangan, pos pangkal, dan pos tambak Oso Wilango. Jadi sampean biar tahu kewilayahan dulu sebelum tanya tentang masalah bagaimana tugasnya jadi seorang pemadam. Ya. Terus Pak Anang, saya sendiri Pak Bambang. Oke, lanjut. Bagaimana Pak rasanya bekerja menjadi seorang pemadam kebakaran? Rasanya jadi seorang pemadam itu bagi saya dan bagi rekan-rekan itu sangat nikmat. Ngerti? Paham? Nikmat karena kami bekerja mengikat kita juga ibadah. Karena pekerjaan PMK itu adalah ibadah, membantu orang-orang yang perlu saya bantu. Dan kadang-kadang adik-adik juga tanya suka dukanya ya. Nah, kalau antara suka dan duka itu pasti ada, karena sangat berdampingan dengan risiko, ya kan. Sukanya kita membantu orang, risikonya kita kalau dapat masalah. Itu pun biasa. Semua manusia itu hidup punya risiko. Adik kesini risiko loh ya. Iya enggak? Naik sepeda motor ada apa-apa itu risiko. Ya. Nanti kalau mau tanya risikonya banyak. Pertama kita menghadapi api, ya kan? Nah, api itu bukan musuh pemadam, bukan. Api itu sahabat pemadam. Karena manusia hidup membutuhkan api. Kalau saya nggak ada api nggak bisa ngerokok, ibumu nggak ada api nggak bisa masak. Jadi bagaimana seorang pemadam menghadapi kalau ada kebakaran? Lain kalau menghadapi terbakar. Itu ada beda ya. Kalau terbakar itu sampai masak namanya terbakar. Ngerokok terbakar. Tapi kalau ngelama namanya kebakaran. Jadi adik kesini mudah-mudahan ada sedikit ataupun banyak manfaat bagaimana arti kehidupan kebakaran, kan itu maksudnya. Nah, kalau tanya masalah keluh kesahnya, saya sangat senang bekerja di pemadam kebakaran. Karena prinsip kita itu membantu dan pelayanan gratis, ya, pelayanan gratis. Kalau ada kebakaran jangan segan-segan minta bantu PMK, karena PMK itu pelayanan gratis, ya. Paham? Karena kenapa gratis? Kita pegawai aparat pemerintah sudah dibayar sama pemerintah. Kalau ada kebakaran, adik-adik saya ingatkan langsung telepon 112, ya. Walaupun tidak ada pulsanya nyambung. Terus ketiga, jangan segan-segan kalau minta tolong, karena pemadam kebakaran sekarang ini bukan pemadam kebakaran saja. Yang perlu dijelaskan yang terbaru adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi ya. Jadi biar secara dasar sampean tahu tentang pemadam kebakaran. Kalau bagaimana bekerja di pemadam enak. Ya, karena orang kalau membantu orang namanya ibadah, ya kan. Orang kadang-kadang ngeri dengan pemadam seperti itu, ya. Itu karena biasa dilakukan. Tapi namanya pemadam harus didasari dengan bukan pasukan ini pemadam yang sebenarnya. Ya adik-adik ini yang pemadam sebenarnya. Kalau kebakaran di rumah yang memadamkan siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau tidak ngerti, nah, saya memadamkan bantu masyarakat itu kalau diminta bantuan. Kalau tidak diminta bantuan, nggak bisa datang. Masa tahu saya? Kan gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Apa yang mendorong Bapak hingga menjadi pemadam kebakaran? Nah, yang mendorong pertama menjadi pemadam kebakaran
Ya pertama cari nafkah dengan mengabdi kepada pemerintah kota. Ya. Ya. Orang cari nafkah kan demi keluarga. Itu. Dan punya sifat karakter mindset pejuang. Ya. Karena kita pejuang ya. Pejuang memadamkan api. Memadamkan api itu banyak. Dan pertama kita itu bekerja dengan ibadah. Ya, tidak cari uang, cari amal. Ya kan? Oke, lagi lanjut. Apa yang menjadi sebuah tantangan bagi Bapak menjadi pemadam kebakaran saat bertugas? Satu, kadang kesadaran masyarakat itu kurang memberi ruang untuk mobil kita. Kedua, kadang di kampung portalnya terlalu rendah, akhirnya mobil kayak nggak bisa masuk. Ketiga, di kampung mobil parkir sembarangan ya, seyogyanya kalau jaraknya sempit, kalau punya mobil taruh di tempat parkir ya. Kalau tonggoe sampean pas kebakaran kita nggak bisa masuk, terus gimana? Pas entek, dosa kita, dosa. Yang berdosa yang kampung itu, karena nggak memberi kesempatan ruang untuk kita jalan. Itu tantangannya ya. Keempat, ayo tadi kan ketiga udah. Kebanggaan seperti apa yang Bapak rasakan setelah menjadi pemadam kebakaran? Satu, nyawa. Kita harus bangga menyelamatkan nyawa. Terus kedua, harta. Ya kan? Harta di dalam rumah ada emas, ada apa ya kita selamatkan dengan pakai serangan dengan pemadaman. Memperkecil ya, memperkecil kerugian daripada masyarakat kampung. Itu kita bangga. Ya kan? Oke, lanjut. Jika ingin menjadi pemadam kebakaran, apakah harus mempunyai jasa khusus untuk menjadi pemadam kebakaran? Tidak ada yang khusus, yang penting fisik sehat ya, fisik sehat, tidak bertato, tidak pakai kacamata. Masa muda-muda pakai kacamata mau jadi pemadam. Nah kalau kita pakai masker, pakai kacamata, dibuka maskernya kan tidak kelihatan ya. Kalau ke saya kan sudah tua pakai kacamata kan gitu, nggak apa-apa ya. Nah, yang penting fisik sehat jasmani dan rohani, bisa jadi seorang pemadam. Oke, mudah-mudahan adik-adik kesini silakan. Ini semua pemadam ini miliknya masyarakat, ya kan? Mobil ini juga miliknya masyarakat. Makanya kalau kita nolong, ya ini kan milik kamu juga, kasih ruang lah.